Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan bukan kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Visi negarawan program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita pekan ini? Berikut rangkumannya untuk Anda. Di zaman Orde Baru, ada istilah politik populer, yaitu bersih diri dan bersih lingkungan. Dengan konteks berbeda, bersih diri dan bersih lingkungan masih relevan tampaknya, apalagi saat isu pelanggaran berat etika mewarnai perjalanan calon pemimpin bangsa. Rule by law, banyak yang menyebut itulah potret penyelenggaraan negara. Prinsip rule of law mengatur seluruh manusia atau lembaga negara harus patuh dan taat terhadap aturan yang ada. Sebaliknya, menurut konsep rule by law, hukum boleh ditekak-tekuk untuk melegitimasi kepentingan penguasa. Pakar hukum tata negara, Profesor Jimli Asidiki pernah mengatakan, hukum adalah kapal dan etika adalah lautannya. Penguasa yang menerapkan rule by law akan mengabaikan kepantasan dan kepatutan hanya demi hasrat berkuasa. Yang menjadi korban adalah etika bernegara. Disinilah kita selalu mengingatkan pemilu yang kita lakukan, yang dilaksanakan untuk kesekian kalinya ini, di alam demokrasi yang kita miliki ini, jelas-jelas memerintahkan kepada penyelenggara pemilu, kepada pemerintah yang ada pada saat ini, agar pemilu ini berjalan secara jurdil, jujur, bebas, bermartabat bagi kita semuanya. Karena kita menginginkan pemilu yang bersih, karena kita menginginkan pemilu yang bebas dari berbagai rekayasa politik yang akhirnya bermuara kepada perpecahan kehidupan kebangsaan yang kita cintai. Kita mau perdamaian di antara kita, sesama anak bangsa. Tidak ada artinya pemilu jika menghasilkan perpecahan di antara kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka tugas kita semuanya, tugas saudara-saudara semuanya, ikutin pemilu. Jaga aturan-aturan main. Tanpa persoalan cawe-cawe kekuasaan, sebenarnya pemilu kita sudah memiliki berbagai macam tantangan. Salah satunya politik uang dengan beragam modusnya. Politik uang merupakan penyebab utama rusaknya pemerintahan, demokrasi, dan induk dari korupsi. Politik uang tidak hanya sebatas bagi-bagi amplop, namun dapat pula berupa bagi-bagi sembako dengan tujuan menarik simpati rakyat. Ironisnya, anggaran bansos yang dipolitisasi bukan berasal dari kantong pribadi, namun menggunakan uang rakyat. Pada awal bulan ini, Badan Pengawas Pemilu menyebut bantuan sosial atau bansos yang digunakan sebagai alat untuk menjanjikan atau memberikan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung dapat dikategorikan sebagai politik uang. Bila pembagian bansos digunakan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, maka dapat dijerat dengan pasal 547 Undang-Undang Pemilu. Menjelang pemilu 2014, KPK pernah membuat surat edaran yang meminta pemerintah pusat dan daerah membekukan dana bansos hingga pemilu usai karena rawan penyelewengan untuk kepentingan politik. Jangan sampai bansos digunakan oleh penyelenggara negara untuk mengikat komitmen warga yang akan ditagih dalam bentuk dukungan suara.
Bersih dari politik uang, bersih dari korupsi, tunduk aturan hukum, memiliki etika dan moralitas adalah bersih diri dan bersih lingkungan yang kita harap dari para politisi yang akan kita pilih beberapa hari lagi. Namun apakah masyarakat benar-benar mencermati rekam jejak mereka? Atau suara diberikan atas dasar emosional dan transaksional? Apakah masyarakat dapat mengenali politik uang dengan beragam modusnya? Pemirsa, 2 minggu ke depan arah perjalanan bangsa akan ditentukan. Demi meraup simpati, boleh jadi segala cara dihalalkan untuk memenangi kompetisi. Bisakah kita berharap para elit politik kita menjunjung tinggi etika? Dari pemilu ke pemilu, pelanggaran dan kecurangan selalu jadi persoalan yang mengganggu. Politik uang jadi salah satu tantangan demokrasi. Lalu bagaimana pula peran penyelenggara pemilu melakukan pendidikan politik untuk rakyat? Dapatkah kita berharap memutus tradisi politik uang dalam pemilu 2024, baik dari aspek pemberi maupun penerima? Cendekiawan pegiat kebangsaan Sukidi baru-baru ini menulis pemilu jadi penentu masa depan Republik. Dengan akal, budi, dan hati nurani kita memilih pemimpin yang humanis, bukan seorang tiran. Namun jangan lupa keselamatan Republik tergantung kita semua, yaitu kepada siapa kita memberikan suara. Membawa etika ke bilik suara jadi tema diskusi kita malam hari ini, dan sudah hadir bersama saya di studio ketiga narasumber, yaitu yang pertama Guru Besar Antropologi Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto, kemudian Guru Besar Politik Profesor Dr. Siti Zuhro, dan mantan Komisioner KPU dan DKPP Dr. Ida Budiati. Selamat malam Ibu Siti, kemudian Pak Aji dan Bu Ida. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio Metro TV. Kita akan mulai diskusi usai jeda, tetap bersama kami di Visi Negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.